Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang bahasa Indonesia pada bagian bab 9, yaitu laporan penelitian dan laporan pelaksanaan kegiatan. Nah, dalam bab ini terdapat submateri, yaitu yang pertama A. Pengantar, B. Ada jenis laporan hasil penelitian, yang dimana di dalamnya terdapat laporan hasil penelitian kuantitatif, laporan hasil penelitian kualitatif, laporan tugas akhir, dan laporan kegiatan. Nah, yang pertama yaitu seperti apa yang saya ketahui pada laporan penelitian. Laporan penelitian ini adalah laporan pertanggungjawaban kegiatan penelitian yang sudah dijalani. Nah, laporan ini membahas penelitian dengan jelas, lengkap, detail, dan bisa dipahami semua kalangan. Laporan ini berisi prosedur, proses, dan sistematika jalannya penelitian. Nah, pada selanjutnya yaitu laporan kegiatan. Nah, laporan kegiatan ini sejumlah informasi yang diberikan kepada atasan dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan. Pembuatan laporan kegiatan biasanya dilakukan ketika sebuah acara atau kegiatan telah selesai dilaksanakan. Nah, selanjutnya yaitu yang bagian B, jenis laporan hasil penelitian. Pada jenis laporan ini terdapat laporan hasil penelitian kuantitatif, yang dimana penelitian kuantitatif ini adalah suatu penelitian yang dasarnya menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori gagasan para ahli maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya. Kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pemberian dalam bentuk dukungan dan empiris lapangan. Nah, di dalam laporan penelitian kuantitatif ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada bagian awal. Nah, pada bagian awal berisikan tentang hal-hal yang termasuk dalam bagian awal, yaitu ada halaman sampul dan lembar logo. Selanjutnya itu halaman judul, yang dimana terdapat lembar persetujuan pembimbing dan lembar persetujuan penguji. Selanjutnya yaitu ada abstrak, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar lainnya. Lanjutnya yaitu ada bagian inti. Nah, bagian inti ini berisi inti isi skripsi yang meliputi bab 1 pendahuluan, yang dimana di dalamnya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Kedua yaitu ada bab 2 kajian pustaka. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Nah, di dalamnya berisikan tentang rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Selanjutnya bab
4. Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu berisikan hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya yaitu ada bab 5 penutup, terdapat simpulan dan saran. Nah, selanjutnya itu bab akhir, yang dimana di dalamnya terdapat bagian akhir daftar rujukan, lampiran-lampiran dan riwayat hidup. Selanjutnya ada isi setiap bagian bab, yang dimana di dalamnya terdapat bagian awal. Bagian awal dalam upaya memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang unsur-unsur bagian awal yang telah disebutkan di atas. Berikut diuraikan isi yang terkandung dalam masing-masing unsur tersebut, yaitu ada halaman sampul. Nah, halaman sampul berisi judul, kata skripsi, nama dan nomor induk kita. Selanjutnya lembar logo. Lembar logo ini hanya berisi lambang seperti Universitas Negeri Gorontalo dengan ukuran tertentu. Selanjutnya halaman judul. Halaman judul terdiri atas 2 halaman, yaitu halaman pertama isi dan formatnya sama dengan halaman sampul. Selanjutnya itu lembar persetujuan. Nah, lembar persetujuan ini ada 2 macam lembar persetujuan. Yang pertama, memuat persetujuan dan pembimbing. Yang kedua, ada berisi pengesahan skripsi oleh para penguji dan ketua jurusan atau rektor universitas, seperti itu contohnya. Lalu ada abstrak. Kata abstrak ditulis di tengah halaman dengan huruf besar simetris tanpa tanda titik. Selanjutnya ada prakata, yaitu prakata yang dimana dalam prakata dicantumkan ucapan terima kasih penulis yang ditujukan kepada orang-orang, lembaga, organisasi, dan atau pihak-pihak lain yang telah banyak membantu dalam mempersiapkan. Nah, selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi ini di dalam halaman daftar isi dimuat judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab yang disertai dengan nomor halaman tempat pemuatannya di dalam teks. Lalu ada daftar tabel. Daftar tabel ini halaman daftar tabel memuat nomor tabel, judul tabel, serta nomor halaman untuk setiap tabel. Selanjutnya ada daftar gambar, yaitu ada pada halaman daftar gambar ini dicantumkan nomor gambar, judul gambar, dan nomor halaman tempat pemuatnya dalam teks. Lalu daftar lampiran. Daftar lampiran memuat nomor lampiran, judul nomor lampiran, judul lampiran, serta halaman tempat lampiran itu berada. Lalu daftar lainnya. Jika dalam suatu skripsi banyak digunakan tanda-tanda lain yang mempunyai makna esensial, misalnya singkatan atas lambang-lambang yang digunakan dalam matematika, bahasa, dan sebagainya, maka perlu ada daftar khusus mengenai lambang-lambang atau tanda-tanda tersebut. Lalu bagian inti. Bagian inti ini dari skripsi terdiri atas 5 bab, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian. Terdapat bab 1 pendahuluan.
yang dimana pendahuluan ini adalah bab pertama dari skripsi yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian itu dilakukan. Lalu di situ ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, lalu hipotesis penelitian, lalu ada metode penelitian, definisi operasional. Nah, lalu ada bab 2 kajian pustaka. Kajian pustaka ini memuat dua hal pokok, yaitu deskripsi teoritis tentang objek variabel yang diteliti dan kesimpulan tentang kajian yang antara lain beberapa argumentasi atas hipotesis yang diajukan dalam bab yang mendahulunya. Lalu ada bab 3 metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini paling tidak terdapat metode pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam bab metode penelitian paling tidak mencakup, yaitu ada metode penelitian, lalu jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, lalu ada penelitian, data penelitian, teknik analisis data penelitian. Selanjutnya itu ada bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Nah, dalam penelitian yang menguji hipotesis, laporan mengenai hasil-hasil yang diperoleh sebaiknya dibagi menjadi 2 bagian besar, yang dimana di dalamnya terdapat deskripsi data, pengujian hipotesis, pembahasan. Lalu selanjutnya itu ada bab 5 penutup. Pada bab 5 atau bab terakhir dari skripsi dimuat 2 hal pokok, yaitu simpulan dan saran. Nah, isi kesimpulan penelitian ini harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, selanjutnya yaitu ada saran, yang dimana saran yang diajukan hendaknya selalu bersumber pada tujuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan hasil penelitian itu sendiri. Selanjutnya itu ada isi bagian akhir, yang dimana diperlukan pada bagian akhir ini, yaitu ada beberapa, yaitu daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Nah, lalu ada laporan hasil penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dari luar, dari latar alami, dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Selanjutnya ada oleh karena itu laporan penelitian kualitatif ini disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri alaminya. Selanjutnya ada bagian awal, bagian inti. Bagian awal, unsur-unsur yang harus ada pada bagian awal skripsi hasil penelitian kualitatif sama dengan isi bagian awal skripsi hasil penelitian kuantitatif. Nah, bagian inti terhadap bab 1 pendahuluan ada latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian.
Bab 2 kajian pustaka. Nah, pada bab 3 metode penelitian terdapat gambaran umum lokasi penelitian, pendekatan dalam jenis penelitian, sumber data atau populasi dan sampul, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian. Lalu ada bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup. Nah, bagian akhir lalu ada bagian akhir bagian akhir ini unsur-unsur yang termuat pada bagian akhir skripsi hasil penelitian. Selanjutnya itu bab 1 pendahuluan, terdapat ada latar belakang, masalah atau fokus penelitian, manfaat penelitian, dan selanjutnya bab 2 kajian pustaka. Dalam penelitian kualitatif, teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan lapangan. Lalu ada bab 3 metode penelitian, terdapat gambaran umum lokasi penelitian, terdapat pendekatan dan jenis penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, lalu pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik analisis data. Lalu pada bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab 4 ini memuat uraian tentang data dan hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur data. Lalu selanjutnya yaitu bab 5 penutup. Selanjutnya ada laporan tugas akhir, ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan dari hasil penelitian, bab 5 penutup. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan dari materi Bahasa Indonesia pada bagian bab 9. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.